Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Sudah sampai di halaman 11 Kitabu Thaharah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabu Abwabu anwa'in najasati wa kaifiyati tathhiriha. Eh, Abwabu maksudnya hadza abwabu anwa'in najasati wa kaifiyati tathhiriha. Ini adalah beberapa bab macam-macam najis. Abwabu anwa'in najasati, beberapa bab macam-macam najis. Wa kaifiyati, dan bagaimana tathhiri, mensucikan pada beberapa najis. Di beberapa bab di bawah ini adalah beberapa bab yang menerangkan tentang macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Nomor 12, bab yang ke-12, babu wujubi ghuslil baul. Maksudnya hadza babu wujubi ghuslil bauli. Bab wajibnya membasuh air kencing maksudnya. Wa ghairihi, dan selainnya air kencing, minan najasati, dari beberapa najis atau dari najis-najis. Idza hasolat, ketika terdapat opo air kencing atau najis-najis fil masjidi, di dalam masjid. Bab ini adalah bab tentang wajibnya membasuh air kencing dan selainnya air kencing, ya, najis-najis selain air kencing, ketika air kencing atau najis-najis selain air kencing itu terdapat di dalam masjid. Artinya ya mengenai masjid. Wa annal ardo, dan babnya sesungguhnya bumi atau tanah, lantai tanah, iku tathhuru, suci opo ardo, suci opo tanah, bilma'i, dengan air, min ghairi hajatin, dengan tanpa harus, ila hafriha, menggali pada tanah. Dan bab sesungguhnya lantai tanah itu bisa disucikan dengan air sampai bumi itu menyerap, sampai tanah itu menyerap, tanpa harus menggalinya. Maksudnya tanpa harus membuang tanah yang najis. Misalkan ada tanah yang terkena air kencing, ya tidak harus tanah tersebut dipacul atau dicangkul kemudian dibuang, itu enggak harus seperti itu. Kita lihat hadisnya. Hadis nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin haddatsana Hammadun wa huwa ibnu Zaidin an Tsabitin an Anas, dari Anas bin Malik, anna A'rabiyan, sesungguhnya orang orang Arab Badui, orang desa, orang yang jauh dari kota, bala kencing dia A'rab, fil masjidi, di dalam masjid. Anas berkata, pernah suatu ketika terjadi suatu peristiwa, ada orang Arab Badui
orang hutan, orang desa ya, yang kencing di dalam masjid. Datang di masjid ya, terus tiba-tiba dia ngotor di situ. Faqoma lalu berdiri siap ilaihi pada A'rab siapa ba'dul kaum sebagian kaum para sahabat. Kemudian para sahabat pun sontak berdiri untuk mencegahnya, mau mencegah, mau mengingatkan, mau mencegah. Faqala lalu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'u membiarkanlah kamu sekalian hu pada Arab wala tusrimu dan janganlah memotong kalian. Maksudnya wala tusrimu itu wala taqta'u qauluhu. Janganlah memotong kalian hu pada Arab. Maksudnya jangan memotong kencingnya. Nabi Nabi pun juga sontak bersabda, kalian biarkanlah biarkanlah orang Arab itu menyelesaikan kencingnya, jangan kalian potong, jangan kalian potong. Maksudnya ya jangan disuruh apa namanya, jangan langsung diingatkan gitu. Nanti namanya orang Arab dia pengetahuannya terbatas malah tahu-tahu karena kalian cegah, mau kalian ingatkan, nah dia malah nanti jadi lari, pipisnya belum selesai, malah kemana-mana najisnya. Qala berkata siapa Anas bin Malik. Falamma farogo maka ketika telah selesai siapa Arab. Da'a maka meminta siapa Nabi bidalwin dengan satu timba min ma'in dari air. Fasoba lalu menuangkan siapa Nabi hu pada air satu timba alaihi atas air kencing. Maksudnya tempat yang si A'rab itu kencing di situ. Anas bin Malik berkata, ketika A'rab sudah menyelesaikan kencingnya, sudah selesai kencingnya di situ, maka Nabi pun meminta pada para sahabat supaya dibawakan air satu timba. Kemudian air satu timba itu dituangkan ke tempat air kencingnya si A'rab. Penjelasannya, kalau zaman sekarang mensucikannya air kencing yang di dalam masjid itu dengan cara diserap ke atas menggunakan kain. Lalu ketika semua najis kencing telah terserap, kita basuh dengan air atau dengan kain basah. Ini sudah ada videonya. Video cara mensucikan najis itu salah satunya bisa dilihat di link bit.ly garis miring mensucikan najis. Alasan Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat membiarkan orang A'rab yang sedang kencing di dalam masjid tetap kencing hingga usai adalah agar najisnya itu tidak menyebar ke lebih banyak tempat. Hal ini difahami dan dijadikan sebagai sumber kaidah fikih, yaitu annahu idza jama'at mufsidatani la yumkinu tarkuhuma fa innahu turtakabul mufsidatu sughra li taf'il mufsidatil kubra. Kaidahnya adalah apabila atau bahwa jika dua kerusakan berkumpul dan tidak mungkin untuk meninggalkan keduanya, maka kerusakan yang lebih kecil harus dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Dalam hadis yang kita kaji tadi ada dua mudorot, yaitu yang pertama dengan membiarkan orang A'rab itu kencing di masjid. Ini mudorotnya membuat masjid menjadi najis, tapi hanya tempat yang dikencingi itu saja, hanya satu titik saja. Atau mudarat yang kedua menyuruh A'rab pergi ketika sedang kencing. Nah ini madorotnya adalah membuat najis jadi kemana-mana karena orang A'rab tadi belum tuntas kencingnya. Nah dari dua mudarat ini Nabi memilih yang pertama, mudarat yang pertama yang paling ringan, yaitu
membiarkan orang si A'rab ini tadi kencing di masjid ya, dalam satu titik, meskipun najis ya hanya satu tempat saja, nanti tinggal disucikan. Tinggal disiram dengan menggunakan air ya, kemudian dibiarkan sampai nanti najisnya itu terserap ke dalam tanah. Ya kalau zaman dulu seperti itu karena masjid-masjidnya masih belum berkeramik atau belum belum bergranit seperti sekarang ini. Makanya kalau disampaikan tadi, kalau masjid itu sudah berkeramik, berlantai keramik, berlantai granit ya cara mensucikannya adalah diserap ke atas. Kalau dulu ya diserap ke bawah karena masih tanah. Contoh aplikasi kaidah ini seperti di nasihat yang sudah pernah kita dapatkan, yaitu ketika kondisi macet tapi waktu sholatnya mau habis. Biasanya para driver ya, atau ketika sedang melakukan perjalanan, sementara kalau sholat di jalan itu tidak memungkinkan. Misalkan di situ di tempat-tempat yang sering macet di Jakarta, kota-kota besar seperti Jakarta misalkan dan lain sebagainya. Kondisi ini ada 2 mudorot. Kalau yang pertama itu kalau sholatnya di mobil, mudorotnya gerakannya tidak sempurna. Tapi kalau sholatnya di rumah, yang kedua, mudorotnya adalah sholatnya di luar waktu. Nah, antara gerakan tidak sempurna dan sholat di luar waktu itu madorotnya lebih besar kalau sholat di luar waktu. Maka kita memilih sholat di mobil meskipun gerakannya semampunya atau tidak sempurna. Yang penting sholat dan masih mengerjakan sholat itu di dalam waktunya mengerjakannya. Termasuk sholat dalam keadaan najis. Ini juga seperti orang yang sedang di bis lewat tol gitu kan, pakaiannya mungkin karena suatu hal pakainya najis gitu. Ketika menjumpai waktu sholat, nah kalau yang pertama, kalau sholat di bis mudorotnya adalah sholat keadaan najis dan gerakannya seadanya atau terbatas tidak sempurna. Tapi kalau sholatnya di rest area, mudorotnya sholatnya di luar waktu, ya maka kita pilih yang pertama, yaitu sholat di bis, karena mudorotnya itu lebih ringan. Dalam kasus lain misalnya ibu hamil diklaim kondisi medisnya berbahaya bagi nyawa ibu hamil itu. Tapi kalau kondisi di kandungannya masih berupa sperma, belum ada nyawa, kalau kehamilannya dilanjut maka akan berbahaya bagi nyawa ibu hamil. Kalau tidak dilanjut maka menggugurkannya. Maka diambil madorot yang paling ringan yaitu menggugurkannya. Ini karena janin itu belum diberi nyawa. Tapi kalau janinnya sudah diberi nyawa ya sama-sama berarti kedudukan mudorotnya. Terus bagaimana? Ya nunggu qadarnya gimana. Nah perbandingan dengan riwayat hadis lain tentang anjing yang kencing di masjid, namun bekas kencingnya tidak disiram. Riwayatnya ada di dalam hadis Abu Dawud. Qala Ibnu Umar kuntu abitu fil masjidi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu fatan syaban azaban wa kanat al-kalbu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjidi falam yakunu yarusyuna syai'an min dalik. Ibnu Umar berkata, saya pernah bermalam di masjid pada masa Rasulullah masih hidup. Ketika itu saya masih muda, belia lagi bujangan. Pernah ada anjing-anjing kencing dan mondar-mandir ke dalam masjid. Dan mereka para sahabat tidak ada yang menyiram air sedikit pun terhadapnya. Ihtimal atau kemungkinannya adanya bekas kencing anjing tidak disiram bukan karena tidak najis, ya tentunya najis. Namun saat itu lantai masjid masih berupa pasir sehingga bekas kencing anjing tersebut setelahnya meresap kemudian tertutupi permukaannya oleh pasir yang lain yang keadaannya suci dan hal itu sudah cukup untuk mensucikannya. Hal ini tidak bisa disamakan dengan lantai masjid saat ini tentunya. Ya apabila terkena najis hanya dilap saja sehingga kering tanpa disucikan dengan air ya nggak bisa. Maka setelah menguap najis kencing di lantai sampai kering,
kita tetap harus membasuhnya dengan air mutlak agar najisnya hilang, atau boleh saja menggunakan kain lap yang basah. Dan ketika mensucikan najis, maka cukup mensucikan di bagian yang jelas nampak ain najasah atau wujud najisnya saja. Karena kita tidak bisa menghukumi najis pada sesuatu yang goib atau yang tidak diketahui ain najasahnya. Apalagi hanya bermodalkan mengikuti persangkaan atau dugaan atau dzon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berdasarkan ayat dan kaidah berikut ini, innadz-dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Allah berfirman, sesungguhnya persangkaan atau dugaan itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kebenaran. Al-hukmu yubna 'alad dhahir. Kaidahnya hukum itu dibangun berdasarkan asas lahiriah atau tampak atau dhahir. Jadi kalau memang di situ secara nyata kita bisa melihat najisnya, ya disitulah najisnya, tidak usah mengikuti persangkaan-persangkaan. Lah itu kalau di sana najis gimana, di sana najis gimana, nah itu namanya persangkaan, sehingga kita tidak bisa mengikuti persangkaan. Maka yang kita ikuti adalah kita tahu nampak ain wujud, ya, najasahnya atau najisnya itu, sehingga yang dihukumi ya yang disucikan ya yang nampak najisnya itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.